Ini tema yang menjadi backdrop di Natal-Natal di mana-mana. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lagunya sudah dijadikan ratusan tahun lalu. Dan kita nyanyi hari ini itu lagu malaikat, sudah ya. Malaikat menyanyikan dalam Lukas 4, 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah lengkapnya di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kabar baiknya hari ini saudara berkenan kepada Tuhan. Kabar baiknya semua saudara hari ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih, thank you pemimpin pujian dan singers. Saudara-saudara, saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati sebelum kita akan mendengarkan tema kita tahun 2024 di tanggal 31. Hari ini saya ingatkan lagi, minggu depan adalah hari terakhir di tahun 2023, pas di hari Minggu. Tanggal 31 Desember di hari Minggu kita ibadah pagi dan ibadah yang kedua jam 10 dan jam 8 dan jam 10. Kemudian sore hari kali ini kita ibadah 2 kali jam 5 sore dan jam 7 malam. Ya, mohon maaf tadi malam kita buat cuma sekali makanya membludak, ada yang duduk sampai di stair di tangga di belakang. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Saudara-saudara, jadi minggu depan kita ibadah disertai perjamuan kudus. Kita bersyukur 365 hari Tuhan pelihara kita. Dan kita bawa ucapan syukur di akhir tahun. Sekaligus kita ibadah perjamuan kudus. Jadi yang mau rencana bikin capcay datang jam 5 sore. Yang baru tutup buku di bank bisa datang jam 7 malam saudara ya. Karena kita ada 2 kali ibadah. Lalu besok harinya tanggal 1 Januari kita ibadah juga 2 kali. Perjamuan pertama untuk tahun 2024 kita angkat buah sulung. Persembahan pertama untuk tahun 2024 dan kabar baiknya saudara yang lahir tanggal 29 tahun depan bisa dirayakan. Karena 29 Februari tahun depan ada saudara ya. Biasanya cuma 28 jadi ini akumulasi 4 tahun sekali. Jadi menunya bisa 4 kali lipat daripada yang harus bikin tiap tahun saudara ya. Jadi tahun depan kita tahun kabisat 29 Februari ada. Tuhan saudara yang lahir di tanggal itu bisa merayakannya. Lalu Bapak Ibu, ke depan saya ingin menyampaikan sedikit ke depan kita punya ibadah semakin hari semakin diberkati dan terima kasih buat kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan, kesetiaan saudara dalam menghadiri ibadah ini. Mungkin saudara berkata, saya ini panggilan apa ya? Kayak tidak kelihatan, yang lain singers bisa, yang lain. Semua saudara ada fungsinya dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang tidak berfungsi, saudara. Bahkan bagian-bagian yang tidak kelihatan perlu dikasih penghargaan khusus. Orang cuma bilang, depu tangan lincah sekali dia kalau main keyboard, depu kaki mantap sekali, kalau dia tenang bola, gol. Tapi orang terang bilang, depu jantung bagus sekali, saudara. Tapi kalau jantung dia ngadat atau dia ngambek, habis semua. Kupu tangan-tangan yang jago, kupu kaki-kaki yang jago semua, tampias habis ya. Jadi bagian-bagian yang tidak pernah kelihatan harus dikasih perhatian khusus. Pernahkah saudara lihat orang salaman? Puji Tuhan, kupu jantung bagus sekali. Enggak ada saudara ya. Ya puji Tuhan, karena tidak kelihatan. Tapi saudara-saudara dia menentukan. Nah saudara-saudara mungkin saudara bilang, saya ini terhadap panggilan dalam tubuh Kristus, yang lain bisa muncul. Jangan dulu saudara berkata begitu. Karena setiap saudara punya bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan surga. Bisa saja gara-gara donasi saudara, pekerjaan Tuhan bisa jalan. Bisa saja karena berkat yang saudara tabur, orang lain bisa melayani, orang lain bisa bergemisi. Saudara punya bagian ada. Makanya masing-masing kita ada tanggung jawab di dalam tubuh Kristus. Nanti kita akan lihat sebentar. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun ini kita punya tema Rest in Acceleration. Saya mendengar kesaksian banyak orang yang begitu cool, begitu tenang ya dalam menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Dia begitu tenang, dia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tiba-tiba masalahnya sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, saya ingin kita merenungkan kembali karena tadi dalam perjalanan Tuhan bicara keras sekali dan Tuhan tegaskan sekali bahwa saudara tidak perlu takut menghadapi tahun depan karena kita akan lihat kembali Habakuk pasalnya yang ketiga ayat yang 19 yang kita ucapkan kemarin. Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19 kemarin saudara sudah ada, saya lihat ada beberapa bikin status. Nah saudara-saudara, tapi kita akan lihat kembali bahwa ayat ini benar-benar menjadi pijakan dan pegangan bagi kita. Habakuk itu sesudah Nahum, lalu saudara bisa lihat ayatnya yang ke-19 dari pasalnya yang ketiga. Allah Tuhanku itu kekuatanku, amin. Saya bisa ada sampai hari ini karena Tuhan kekuatan kita. Lalu ia membuat kaki
Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, saya baru baca kaki tiba-tiba hilang dia punya ayat sudah ya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Lalu saudara lihat kalimat yang terakhir, saudara perhatikan baik-baik. Ia membiarkan aku berjejak, Tuhan ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berarti saudara sudah punya berkat yang Tuhan siapkan dan Tuhan akan tuntun saudara, Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, Tuhan akan berikan saudara kemampuan untuk berjejak di atas bukit-bukit batuku atau bagian saudara yang sudah Tuhan siapkan. Bisa bilang amin? Jauh sebelum saudara memerlukan, Tuhan sudah menyiapkan, itu yang disebut El Shaddai. Kalau kita nyanyi El Shaddai, ya, kadang-kadang kita cuma bilang, oh ya Tuhan Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lalu kita bilang dia besar, tapi sudah tahu kata Sad dalam bahasa Ibrani itu artinya buah dada atau payudara. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti tahu sebelum anak yang dikandung itu lahir maka ASI-nya sudah tersedia sebelum anak itu memerlukan. Itulah Allah El Shaddai. Sebelum saudara memerlukan Tuhan sudah menyiapkan. Jauh sebelum engkau memerlukan Tuhan sudah menyiapkan. Kitab Efesus dalam pasalnya yang pertama Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang telah menyediakan segala berkat di sorga jauh sebelum kita memerlukannya. Itu disebut Allah El Shaddai. Jadi 2024 ada bukit-bukit saudara. Bukan Tuhan punya, saudara punya. Bukit-bukitku. Tuhan yang akan membuat saudara berjejak atau Tuhan akan membuat saudara mengambil bagian di bukit-bukit yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Renungkan baik. Bagaimana caranya orang mencapai bukit? Pertama, saudara, tadi malam saya sudah berkhotbah, jangan cuma minta pekerjaan, minta posisi. Dan bukit bicara sesuatu yang bisa dilihat. Amin kan engkau bukan turun tapi naik. Amin kan engkau bukan ekor tapi kepala. Bukit, tinggi, sudah ya, bisa dilihat. Wih. Lalu kalau ada terang di sana, orang-orang bisa dapat terang. Kalau saudara punya terang di dalam lembah, orang-orang tidak. Tapi kalau saudara punya terang di gunung atau di bukit, saudara bisa menerangi banyak orang. Bukit memberikan pengaruh kepada banyak orang. Lalu bagaimana cara menggapai bukit? Saudara, saya perlihat pagi-pagi ada orang suka olahraga naik ke angkasa. Ya, makin tinggi tanjakannya, maka posisi badannya makin miring ke depan. Betul ke tidak? Kalau makin miring, saya belum pernah lihat ada orang naik ke gunung terus begini. Telucur semua saudara ya, telucur saudara. Langsung mundur ke belakang. Jadi kalau ada orang yang mulai busung dada dan berkata begini, ini kalau bukan saya ini terjadi. Kasih ingat cepat dia, kau lagi turun gunung. Karena bagaimanapun kuat saudara kasih personel yang satu pakai double gardan pun. Kalau kau begini tetap akan mundur ke belakang. Tapi kalau kau merendahkan diri, saudara berbilang Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kita yang atur Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang atur kita. Saudara akan sampai di bukit-bukit yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Bisa bilang amin. Saudara kita berdoa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, sambung. Apa artinya? Di bumi seperti di sorga. Kita yang menyesuaikan diri dengan sorga. Bukan sorga yang menyesuaikan diri dengan kita. Tuhan mengerti Tuhan. Aduh kita sudah capek nih Tuhan. Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Saya berterima kasih Tuhan kasih kekuatan bahwa saudara bisa ada di rumah Tuhan. Padahal tadi malam saudara mungkin tidur sampai malam-malam. Karena apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Dan kalau ada di antara yang tidur hari ini, saya tetap berterima kasih. Karena lebih baik saudara tidur di rumah Tuhan daripada tidur di rumah saudara ya. Minimal saudara ada di rumah Tuhan saudara ya. Tapi kalau saudara-saudara yang insomnia susah tidur, dengarkan. Begitu engkau ada di rumah Tuhan, hati tenang, pikiran tenang, kepala kena bantal, mimpi surga. Hampir semua pesan-pesan yang Tuhan sampaikan buat Yusuf, lalu berbicaralah Tuhan dalam
mimpi. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dalam mimpi. Ambil dia sebagai istrimu dalam mimpi. Bawa anak itu ke Mesir karena orang itu mau membunuh dia dalam mimpi. Lalu bawa dia kembali karena mereka, berarti bukan cuma satu, bukan cuma Herodes, tapi banyak. Mereka yang membunuh dia sudah mati. Semua dalam mimpi. Berarti Yusuf itu walaupun menghadapi keadaan yang sangat tidak enak. Aduh, kenapa saya belum menikah? Akhirnya saya punya undangan batal semua. Saya pesan hotel padahal. Lalu tiba-tiba saya pun calon istri perut maju. Aduh, makanya itu salah satu alasan di Bethlehem Don mau terima. Masa ketong mesti terima keluarga yang menikah terbetul ini? Saudara-saudara, tidak ada tempat. Dia pu kampung sendiri, saudara. Dia pu rumah sendiri. Masa tidak ada tempat? Dia pun bukan pulang ke kampung orang lain, dia pulang ke keluarganya, dia pulang ke rumahnya. Tapi mungkin salah satu faktor mereka tidak bisa terima. Kenapa? Karena Maria udah hamil. Sementara Tuhan tertahu kapan undangan nikah, tiba-tiba poros maju. Saudara, Tuhan berkata, ambil dia sebagai istrimu sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Tuhan. Lalu Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan. Dia sama seperti doa yang diajarkan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi, di hidup saya, di pernikahan saya. Sama seperti di sorga. Kita yang menyesuaikan diri dengan sorga, bukan sorga yang menyesuaikan diri dengan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya dompet tinggal KTP, bagaimana cara menyesuaikan dengan sorga? Tidak bisa hidup, Pak. Saya tahu bahwa semua kita ada hari-hari ini dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya tadi pagi berbicara sedikit bagaimana Roh Kudus menempatkan Lukas 18 dan Lukas 19 itu berdampingan. Lukas 19 itu ada orang kaya yang bilang begini, Tuhan saya buat semuanya, saya sudah lakukan ini, apalagi? Oke, hormati orang tua, sudah, jangan ada yang sudah. Oke, sekarang pulang jual semua hartamu, bagi buat orang miskin lalu ikut aku. Maka pergilah orang itu dengan sedih hati karena banyak hartanya. Sementara di Lukas 19, Sakeus terada orang yang paksa dia, terada yang khotbah tentang memberi, tapi begitu hatinya terbuka untuk Tuhan, dompetnya pun ikut terbuka, saudara ya. Dan dia berikan setengah buat orang susah, dan kalau ada yang dia peras, dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sementara orang kaya tadi 1 peser pun tidak ada yang berhasil keluar dari dompetnya. Dan Sakeus bisa memberi dengan luar biasa. Orang yang bisa mengerti kasih Tuhan yang besar, tidak sulit bagi dia untuk melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik? Karena yang terbaik bagi Tuhan itu bukan kita memberi buat Tuhan, tapi menerima dari Tuhan. Waktu saudara bisa menerima kasih-Nya, pengampunannya, belas kasihannya, melayani pekerjaan Tuhan tidak sulit. Tidak sulit. Marta, kenapa dia kasih biar saya melayani sendiri? 1 kali tembak 2 orang, saudara ya. Tembak sama Maria, tembak sama Marta. Marta, Marta, 2 kali. Ini serius. 2 kali engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Waktu engkau memilih bagian yang terbaik datang di rumah Tuhan, dengarkan. Keputusan kau buat di tahun 2004 akan sangat dipengaruhi oleh persekutuanmu dengan Tuhan hari ini. Bisa bilang amin? Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan sudah siapkan bukti. Jadi yang pertama kita naik ke bukit, merendahkan hati. Sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19, bukan dari kekayaan tapi menurut kekayaan. Kalau saya berkata saya akan berkati kamu dari rekeningku, maka 10 juta saya kasih 1 juta, 10 juta saya kasih 5 juta, 100 ribu saya kasih 50 ribu, 5 juta saya kasih 2 juta, itu dari kekayaanku. Tapi kalau Tuhan berkata aku berkati engkau menurut saldoku, berarti 100 juta, 100 juta, 10 juta, 10 juta, bukan dari tapi menurut. Itu cara Tuhan memberkati kita. Karena dia yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kitab Mazmur berkata, ia menaruh bintang-bintang pada tempatnya. Tuhan bilang, Tuhan yang urus hal-hal yang makro, yang besar, itu masih tidak juga dia biarkan hal-hal yang kecil. Ia tahu rambut di atas kepala kita. Jadi ia menghitung rambut di kepala kita. Dia tahu hemoglobin kita. Dia tahu leukosit kita. Dia tahu pankreas kita. Dia tahu hormon-hormon kita. Ada yang bermasalah, dia tahu. Dia yang urus yang besar. Dia juga mengerti, saudara. Tuhan tidak bilang
ini, sorry ya, saya lagi sibuk urus yang besar-besar nih, kok atur sendiri sudah yang kecil-kecil itu. Tidak, dia urus yang besar, tapi dia juga tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Makanya ada banyak orang yang pankreasnya dibuat baru kembali. Ada banyak orang yang jantungnya dibuat baru kembali. Karena Tuhan bukan cuma urus langit bumi, dia juga urus saya dan saudara. Itu sebabnya kunci pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan hak tu jangan ambil. Jangan ambil. Saya suka sekali saudara, kalau kita kecil saya masih ingat ya. Kalau anak-anak batuk, hatsi! Orang tua bilang, selamat. Gitu. Kalau kita sekarang, hatsi! Minum obat, cepat. Dulu itu saudara, sebelum dia minum obat, sebelum dia ke dokter, orang tua udah ucapkan berkat dulu. Betul tidak? Hasi, selamat. Coba kau haji sekarang ini, selamat su hilang. Sudah berubah saudara ya. Selamat su terada saudara ya. Cepat ambil flu, ngana su flu ini saudara ya. Ya saya ingat ada orang Indonesia di Amerika. Lalu karena sudah hidup di Amerika, dia sedikit pakai gaya Amerika. Tapi akhirnya aslinya keluar saudara. Waktu orang bersin pertama kali, hasi! Bless you. Mantap ya, diberkati ya. Kedua kali, hasi, bless me. Mantap. Begitu ketiga kali, hasi, so saking anak saudara ya. Coba saudara-saudara, mati hidup dikuasai oleh lidah. Walaupun zaman berubah, perkataan firman jangan berubah di dalam mulut kita. Tetap ucapkan berkat, tetap ucapkan kesembuhan. Karena Tuhan sudah siapkan bukit-bukit buat kita. Dan dia buat kita berjejak di sana. Ada bukit kesembuhan, ada bukit berkat, ada bukit damai sejahtera. Dan semua orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kamu. Mazmur 126. Pada waktu itu semua orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar buat kamu. Lihat sebentar, ini salah satu dari nyanyian Syara. Mazmur 126, ya, ayatnya yang kedua. Pada waktu itu mulutku penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu di bawahnya dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bagaimana bangsa-bangsa bisa berkata? Karena dia ada di atas bukit. Bisa dilihat, bisa ditonton, bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Bukankah Tuhan taruh kita di posisi yang tertinggi? Jangan pernah ambil haknya Tuhan. Salah satu orang yang mengalami insomnia, susah tidur itu karena ambil Tuhan hak. Coba Tuhan bilang begini, Nobel, saya mau pergi ke toilet 5 menit, tolong atur dulu langit bumi, bumi tetap berputar, ikan-ikan tetap lahir di laut, semua bisa jalan, planet-planet aman, bisa stres. Jadi orang yang stres itu karena dia ambil posisi atau kursi yang tidak diuntukkan bagi dia, termasuk pembalasan. Saya kalau belum balas, ini saya belum puas, tunggu dulu. Kalau saya belum bicara ini, pernahkah ada orang yang merasa puas ketika dia membalas kepada orang yang menyakiti dia? No way. Tapi kepuasan terbesar ketika kita bisa mengampuni. Saudara tidur enak, mimpi sorga seperti Yusuf. Lalu Tuhan berbicara. Makanya saudara-saudara, orang yang sering ketindisan itu karena jengkel dengan tetangga terhabis-habis saudara ya. Tetangga paling termengerti hidup sudah ini. Itu tiap malam ketindisan. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu saudara. Coba kita lihat Roma pasal 12. Sambil kita akan berjalan ya. Roma pasal 12, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Kitab Roma pasalnya, kitab Roma adalah surat Paulus yang terakhir ditulis tapi dalam urutan surat-suratnya ditaruh di nomor yang paling pertama ya. Karena ini bicara tentang kasih karunia ya.
kasih karunia dan hukum Taurat. Hukum menuntut, kasih karunia menyediakan. Hukum Taurat berkata kamu harus suci baru dapat berkat, kamu harus begini. Tapi kasih karunia berkata, aku akan memberikan engkau kekuatan, aku akan memberikan kekuatan. Di dalam hukum Taurat bertobat supaya kamu dapat berkat. Di dalam kasih karunia berkat diberikan dan berkat itu mendorong kita kepada pertobatan. Ya, di dalam hukum Taurat penyakit menular, kutuk menular, tapi di dalam kasih karunia berkat menular. Kalau ada orang yang kusta berjalan di jalan umum, dia harus berteriak najis, najis, unclean, unclean, supaya orang-orang tahu saya tidak boleh bersentuhan dengan dia, saya tidak boleh menyentuh dia, karena saya yang kudus bisa jadi tidak kudus gara-gara menyentuh orang sakit kusta. Itu di dalam hukum Taurat, saudara-saudara ya. Itu sebabnya Elia pun tidak berani keluar untuk pegang Naaman. Elisa tidak berani keluar untuk pegang Naaman karena Elisa tahu hukum Taurat. Memang Naaman tidak tahu, makanya dibilang saya pikir dia keluarlah tumpang tangan buat saya, karena dia tidak tahu, saudara ya, dia tidak tahu. Tapi Elisa tahu bahwa kalau saya sentuh orang yang sakit kusta, saya pun akan jadi tidak kudus atau menjadi najis. Makanya dia sudah pergi mandi di sungai Yordan. Itu yang Naaman protes. Saya pikir dia suruh mandi saya di kolam renang Ajen kah atau di Astun kah. Masih suruh mandi di Dok 2 yang rumah sakit punya pembuangan muncul di sana. Kata orang. Saudara. Saya suka mandi di sana kok, aman-aman saya sampai hari ini. Ya toh? Karena dia punya air tetap masih bergaram, saudara, tetap bukan karena ada air dari atas terus jadi tawar, tidak, tetap bergaram, saudara, masih tetap bergaram. Saya ingat ada orang dari pedalaman belum pernah tahu lautan itu rasanya seperti apa, dan dia cuma tahu semua air di bumi ini tawar. Kok dia turun pergi ke laut, acara Dharma Wisata. Waktu dia mandi-mandi dia berteriak, bergaram. Dia baru tahu air laut itu asin, saudara ya. Saya berdoa saudara jangan jadi seperti orang itu. Karena saudara tahu firman Tuhan dan janji. Umatku binasa karena knowledge, tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ampuni, kita berlomba sakit hati. Lihat Roma pasal yang ke-8 ya. Jadi saudara-saudara hukum Taurat dan kasih karunia itu berbeda. Di hukum Taurat menuntut, kasih karunia menyediakan. Lalu hukum Taurat itu sengat dosa, hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Saya kalau tukang mebel, lalu saya habis cat mebel yang saya buat, kemudian saya tulis sebuah label di sini, jangan disentuh karena catnya masih basah. Apa yang akan dilakukan orang yang membacanya? Oh iya, masih basah. Karena kata jangan itu akan mendorong orang untuk melakukannya. Sekarang semua orang sudah pulang di ruangan ini, pintu-pintu lagi tertutup, lalu ada satu pintu dengan tulisan di bawahnya, ada lubang kecil, dilarang mengintip. Apa yang sudah lakukan? Ada orang kata, oh, ada apa ini? Ada apa? Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu sengat dosa, akan mendorong kita untuk melakukan. Tapi kasih karunia, Tuhan menyiapkan kekuatan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Bisa bilang amin? Nah kita ada di zaman yang bergairah itu. Kita ada di zaman yang luar biasa tadi itu. Nah, di dalam surat Paulus kepada orang-orang di Korintus, dia bilang begini di ayatnya yang ke-8. Ya, coba kita lihat. Roma, jikalau karunia itu terus menahas ini masing-masing kita punya karunia terus. Lalu ayatnya yang ke-9 lanjut ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini bagaimana cara melakukannya? Ayat 10. Kalau hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lalu ayat yang selanjutnya 11. Oke, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara angkat ke sampah buat Tuhan. Saudara atur kursi buat Tuhan. Saudara tarik kabel buat Tuhan. Layanilah Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 ya, saya akan banyak bicara di kitab Roma pasal 12 ini. Lanjut ya. Ayat yang 12 berkata, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kenapa? Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Paulus berkata kepada jemaat di Galati, jangan kamu menjadi lelah. Kenapa?
apa yang kau tabur pasti kau tuai. Mungkin kau belum tuai sekarang, tapi waktu Tuhan akan datang dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini ada kaitan dengan tema tahun depan. Saudara, mungkin saja saudara berkata, Papa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bernubuat, saya sudah lakukan semuanya. Dan keadaannya belum seperti yang saya harapkan. Dengarkan, waktu Tuhan akan datang jauh lebih hebat daripada yang sudah pikirkan. Ingat, di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ada seorang janda nabi, suaminya melayani Tuhan, lalu datang kepada Elisa, hambamu suamiku sudah meninggal dan dia kasih tinggal utang sangat banyak, makin hari kami makin habis dan sekarang terakhir penagih-penagih hutang sudah datang untuk mengambil anakku. Lalu dia berkata, ada apa di rumah? Ada buli-buli berisi minyak sedikit, masuk ke rumah, pinjam jerigen jangan terlalu sedikit, tutup pintu, lalu mulai tuang, tutup pintu, jangan izinkan ke orang perkataan yang membuat hati tawar masuk, jangan izinkan perkataan-perkataan yang membingungkan masuk, biarkan dan percaya kepada Tuhan, mulai tuang. Lalu minyak itu mulai mengalir. Waktu Tuhan tiba, dia bukan cuma bisa bayar utang, tapi dia punya lebih untuk melayani Tuhan. Asal jangan menjadi lelah. Kadang keadaan menjadi tidak baik, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Waktu Marta dan Maria menyampaikan pesan untuk datang segera Yesus karena orang yang kau kasihi sakit, Tuhan malah sengaja berlambatan. Dan waktu Tuhan jauh lebih baik, kalau Tuhan hanya datang waktu mereka sakit, waktu Lazarus sakit, maka satu rumah saja yang akan bikin ucapan syukur. Tapi waktu Tuhan datang ketika Lazarus sudah mati, satu Betani diselamatkan. Jauh lebih besar kemuliaannya daripada kalau Tuhan datang sesuai dengan waktunya mereka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bisa bilang amin? Sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beberapa tahun lalu ada jemaat yang datang, Pak Pendeta, ini di awal Desember, Pak Pendeta tolong berdoa, kenapa? Bulan Desember, tanggal 10 ini THR belum cair, Pak. Oh ya, ucapkan firman. Lalu ucapkan firman, seminggu kemudian dia bilang, Bapak saya ucapkan firman, belum cair-cair juga. Oh perlu buat, ucapkan doa profetik, ada tertulis pintu-pintu tembaga akan patah, semua akan dibukakan. Sampai lewat tanggal 25, cair-cair saudara. Akhirnya saya bilang begini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Semua baik. Loh, bagaimana saya bisa bilang semua baik sementara sudah 25 ini barang itu tercair-cair. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu dia cair tanggal 15 Januari. Saya bilang itulah kebaikan Tuhan. Maksud Pak Pendeta, kalau dia cair sebelum 25, seluruh THR-mu sudah jadi petasan. Tapi karena dia cair 15, kau bisa beli sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Karena apa? Itu sudah bukan zaman bunga api, kembang api. Dan sudah tahu kembang api di Papua ini satu kali bunyi di udara bisa 500.000. Beng! Anak uang sekolah tunda dulu. Beng! Uang susu anak ganti air putih. Nak, air putih dulu ya. Papa mau kasih menyalap bunga api. Dong! Harusnya beli ikan, beli daging, jadi bunga api, saudara-saudara. Tiap tahun orang tahu satu rumah ada barang itu, Bapak. Tapi karena dia cair di tanggal 15, tidak ada bunga api yang mau dibeli, tidak ada lagi kembang api yang mau diledakan, dan yang ada dia bisa beli sesuatu yang jauh bermanfaat. Itu yang disebut semua baik. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Setuju, katakan amin. Maukah engkau berkata dalam keadaan yang sulit sekarang ini, Tuhan semua baik. Karena apa yang kau buat baik adanya. Saya pernah cerita, ini ajudan yang disebut diberi gelar semua baik. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi semua baik dulu. Dia terpeleset dengan kulit pisang, semua baik baru. Siapa nih tadi yang buang-buang kulit sembarang ini? Tapi semua baik dulu dan dia dijuluki dengan ajudan semua baik. Nah raja paling senang mengajak dia untuk seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, baik olahraga maupun pemerintahan. Satu waktu raja ini hobi berburu, lalu dia bilang, ayo ajudan semua baik, ikut saya kita pergi berburu. Nah ajudan ini bagian isi peluru, raja bagian tembak. Dedar!
Duduk dar, gak tahu satu waktu karena dia asik ngobrol, salah isi peluru. Begitu raja tembak, bukan peluru keluar, peluru meledak di tempat, raja pun jempol putus. Lalu dia bilang semua baik. Itu raja pun darah putih naik saudara ya. Dia pun osmaning tinggi 380, voltasi naik 380. Dan dia bilang kurang ajar, saya pun jempol putus. Kau bilang semua baik. Maka raja ini dengan langsung mengambil orang ini, masukkan dalam penjara dan dorong dia ke dalam. Kemudian tutup pintu, gembok. Begitu raja habis gembok, orang yang dimasukkan bilang begini, semua baik, makan kau pun semua baik itu. Saudara-saudara, raja jengkel sekali. Saya punya jempol putus, baru dia bilang semua baik itu. Akhirnya satu waktu raja punya jempol sudah sembuh, ya, lukanya sudah tidak ada, tapi dia sudah kehilangan satu jari. Dia melakukan kebiasaan yang sama, berburu tapi tanpa ajudan, karena ajudan ini ada di penjara. Suatu apa yang terjadi? Raja ini keasikan berburu, dia masuk di forbidden area, area terlarang. Dan kalau ada orang tertangkap berburu di situ tanpa izin, maka orang itu akan ditangkap, kemudian akan dibuat barbecue oleh suku yang punya wilayah itu. Betul, raja ini tertangkap. Lalu saudara-saudara, api unggun sudah disiap, raja ini sudah diikat, sebentar lagi akan dibarbeque oleh seluruh kampung itu. Mereka sudah mulai menari di depan api unggun, di depan raja yang sebentar akan mereka santap. Tapi saudara-saudara, mereka punya adat di situ, kepala suku akan memeriksa calon santapan mereka sebelum mereka akan buat barbeque. Karena mereka punya kepercayaan tidak akan memakan orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Waktu diperiksa, raja bilang buka-buka, dewa tidak izinkan. Karena dia tidak ada jempol, saudara ya. Buka-buka. Lalu dia ingat apa yang dibilang oleh ajudannya. Betul, semua baik. Hari itu dia lolos dari penghukuman. Cepat-cepat dia pergi ke penjara. Lalu dia bilang begini, ajudan, kau top memang. Yang kau bilang semua baik, saya benar-benar mengalaminya. Maksudnya tadi malam harusnya saya sudah dibuat barbeque. Tapi gara-gara jempol saya yang putus ini, saya dilepaskan. Karena suku itu tidak akan memakan korban yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Terus saya tanya kau, waktu saya kasih masuk kau di penjara, saya banting pintu, saya gembok, kau bilang semua baik. Maksudnya apa? Kalau saya tidak dipenjarakan, maka tadi malam saya yang jadi barbeque. Karena raja pasti ajak saya pun jempol masih lengkap, saudara. Jadi dalam keadaan apapun katakan semua baik. Tetangga buang sampah di kopo halaman bisa? Oh kalau itu tidak bisa Pak, mesti ajar, orang itu mesti diajar. Mari kita lihat, ngajarnya seperti apa? Ya kan kita mau jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga kan? Ya kan? Setuju? Lihat Roma pasal 12. Jika seterumu lapar, beri dia. Sudah dapat? Ayatnya yang ke-20. Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar apa? Yang kita lakukan apa? Begitu ada orang yang jadi musuh kita seteru lapar. Puji Tuhan, Engkau buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Oh puji Tuhan, ini nyata bahwa Tuhan lagi bela saya. Bukan, seteru kalau lagi lapar. Kasih makan dia. Amin. Jadi pulang mulai diam-diam pakai jurus intelijen. Cari tahu hobi dan kesukaan orang-orang yang buang sampah itu apa. Oh dia senang sekali bolu kukus. Beli bolu kukus. Pulang yang seteru-seteru yang bikin kau jengkel. Kasih Coca-Cola 2 kerat. Tapi yang masih segel jangan yang subuhkan nanti dipikir ada racun di dalamnya. Yang masih segel saudara. Kenapa? Karena ini prinsip kerajaan sorga. Seteru kalau susah, kasih berkat. Engkau orang yang diberkati. Amin. Saya ingat di Cina, hari ini cerita banyak boleh ya? Karena ini persiapan untuk kita masuk di 2024. Karena saya belum pergi ke Yosua pasal 13.
Ada anak-anak Tuhan yang dimuridkan setelah mereka percaya Tuhan, mereka diajari dasar-dasar kekristenan, dan salah satu yang diajarkan adalah memberkati musuh atau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kedua saudara yang bertobat ini yang sudah dididik di dalam kebenaran, mereka punya kebiasaan yang baru. Dulu mereka langsung kerja, tapi sekarang mereka pagi-pagi akan cari Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Sesudah itu mereka akan keluar untuk isi tandon mereka dengan air, dengan pompa. Lalu mereka pergi sarapan, habis sarapan mereka menyiangi atau menyiram bedeng-bedeng sayur mereka dengan air yang sudah mereka pompa di atas tandon itu. Itu mereka lakukan luar biasa. Lalu ada tetangga satu yang sangat tidak suka mereka jadi Kristen, dan tetangga ini berusaha untuk bagaimana cari cara supaya orang-orang ini disusahin. Nah, dia pasang badan sebagai musuh atau seteru. Tapi mereka diajarkan jangan benci musuhmu, berdoalah. Nah, berdoa sudah mereka lakukan. Lalu ada kejadian aneh. Satu waktu begitu pagi-pagi mereka habis berdoa, pergi isi tendon, lalu pergi sarapan, makan sarapan. Pas waktu mereka mau ambil selang untuk siram bedeng-bedeng mereka, ternyata airnya sudah tidak ada. Loh, periksa tendon tidak bocor, kenapa tadi full sampai tumpah-tumpah, sekarang air sudah tidak ada. Sudah isi lagi. Hari itu mereka kerja 2 kali. Peristiwa yang sama terjadi besok hari lagi. Waktu mereka selesai sarapan, doa dulu, isi tendon, pergi sarapan, balik. Kenapa ini habis lagi? Lalu mereka bersepakat, nanti besok hari ketiga, habis kita isi tendon, jangan dulu sarapan. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan tendon kita ini. Betul saudara, habis isi tendon, mereka bersembunyi di semak-semak. Ternyata tetangga yang sirik ini datang cok depo selang, kasih habis tuh tendon, siram depo. Oh, ini penyebabnya. Bukan karena bocor, tapi ada orang yang cok depo selang di kita tendon yang penuh ini. Lalu mereka cari pendeta, Pak Pendeta, apa yang harus kami lakukan? Pendeta bilang begini, gampang. Besok habis kamu baca firman, jangan dulu isi kamu punya tendon, isi kopu musuh pu tendon dulu. Iya, berilah makan buat seterumu. Oke, Tuhan kasih kami kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan yang baru diajarkan. Jadi besok dong habis doa, dong pergi isi tetangga pu tendon. Sekarang tetangga yang kaget, loh kenapa saya pu tendon full ini? Oh mungkin hujan tadi malam. Hari kedua sama lagi, loh tadi malam terah hujan, kenapa ini full nih? Lalu kali ini di hari ketiga musuhnya yang bersembunyi. Saya mau lihat dulu ini, apa yang terjadi, kenapa sampai saya pu tendon penuh terus. Lalu dia bersembunyi di semak-semak, ternyata orang-orang yang 2 hari dia ambil dompo air itu lagi pompa di pung tendon. Astaga. Ini orang-orang yang saya terasuka nih dong lagi berbuat baik buat saya nih. Akhirnya dia keluar dari persembunyian, dia bilang, kenapa kamu bikin begitu? Saya harus bikin jahat, saya harus ambil kamu punya air, saya harus mengaku sekarang nih. Memang saya tersuka kamu jadi Kristen. Tapi kenapa kau? Itulah yang diajarkan oleh Tuhan yang kami sembah. Sudah tahu apa yang terjadi? Minggu depan saya ikut kamu. Kalau Tuhan bisa mengubah kamu jadi seperti itu, saya juga mau. Saudara, di atas bukit kita ditaruh. Waktu engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Banyak orang yang bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan sudah mulai taruh rencana-rencana apa yang ada di hati saudara untuk buat seterumu, saudara ya. Kasih kado Natal kah, kasih ucapan kah, jangan tunggu dia datang, kan saya salah. Dia yang mesti datang. Bukan saya. Kalau Tuhan pakai jurus itu, katong semua habis. Tapi bersyukur, ia yang tidak salah menjadi salah. Supaya kita yang salah dibenarkan. Ia yang kaya, yang punya segalanya, menjadi miskin, lahir di kandang yang hina. Terada apa-apa, supaya kita yang terada apa-apa, supaya kita yang kaya miskin menjadi kaya. Itu ditulis kepada jemaat di Korintus, saudara ya. Bahkan saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 2 itu, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kebajikan. Memang kamu sangat miskin, tapi kamu sangat membantu pelayananku. Dalam kesusahanmu, dengan sukacita, dengan rela hati, kamu bisa melayani Tuhan. Saudara, ternyata orang paling bahagia itulah orang yang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Satu ketika ada satu orang kaya, paling kaya di sebuah kampung, paling kaya, didatangi Tuhan malam hari. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan dipanggil Tuhan. Dia pikir siapa kalau bukan dia.
Lalu dia bilang, jangan-jangan saya dirampok ya. Lalu dia panggil pasukan, tolong jaga sapu rumah. Tidak ada perampok atau penyusup yang datang untuk bunuh saya. Semua dijaga. Hari besok, 4 hari lagi, orang paling kaya di kampung ini akan dipanggil Tuhan. Dia bilang, jangan-jangan celaka di mobil atau naik pesawat. Sekretaris, tolong cancel semua, saya punya tiket-tiket. Dalam 4 hari ini, saya tak akan buat perjalanan. Jangan-jangan sapu mobil celaka atau sapu pesawat jatuh. 3 hari malaikat datang. 3 hari lagi, orang paling kaya di kampung ini akan meninggal. Oh, jangan-jangan ada orang yang mau racun saya. Dia panggil orang untuk makan makanannya lebih dulu sebelum dia makan. Untuk make sure kalau makanan itu tidak ada racun. Saudara, 2 hari lagi. 2 hari lagi, orang yang paling kaya di kampung ini akan mati. Saudara-saudara, dia pikir jangan-jangan mati sementara tidur. Dia tidur, saudara ya. Dia tunggu sampai hari di mana waktu ditentukan. Malam ini, jam 12 orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia tunggu, sampai jam 12, tiba-tiba lonceng gereja bunyi, deng, itu tanda orang mati. Tapi kenapa saya mati? Saya masih hidup. Begitu dibuat pengumuman, ternyata ada orang paling miskin di kampung itu yang meninggal. Ternyata saudara, orang kaya di mata Tuhan itu beda dengan kaya di mata manusia. Bisa saja dia tidak punya apa-apa di mata manusia, tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Makanya kenapa Lazarus dijemput? Karena dia orang kaya. Mungkin dia miskin karena melayani, mungkin dia miskin karena apa yang ada pada dia berikan. Dan dia dijemput, belum sempat kasih mandi, belum. Lalu matilah orang miskin itu si Lazarus. Saya pikir pasti mati karena kurang gizi saudara ya. Ya, karena tiap hari dia cuma harapkan remah. Malaikat-malaikat menjemput dia, orang penting, orang kaya dia. Saudara kalau dijemput, orang penting enggak? Besok kita mau ke bandara ada orang penting datang. Oh, dia tersuruh pun kita akan datang, ya toh? Bahkan kalau dia tidak kasih tahu kita akan marah. Kenapa penting dibilang? Oh, itu orang penting. Saya percaya saudara adalah orang penting di hadapan Tuhan. Ketika engkau bisa memberkati seterumu, itu orang kaya di hadapan Tuhan. Karena orang memberkati yang baik-baik semua bisa. Tapi untuk memberkati seteru hanya orang kaya dengan kemurahan. Orang kaya dengan kasih karunia. Orang kaya dengan kebenaran. Dia bisa melakukannya. Haleluya. Ini berkat Natal saudara. Amin. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Saya ini sama dengan saudara cuma karena saya khotbah Yesus jadi saya berdiri di sini. Saya ini pointer. Ya, bukan karena saya lebih hebat, tidak sama, saya cuma menunjukkan kepada Yesus itu, dia baik sekali. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes sendiri gak punya apa-apa saudara ya, dia bilang bahkan membuka tali kasutnya pun saya terasa tidak layak. Jadi jangan bilang saya Mesias, jangan bilang saya Nabi, saya ini seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuat kita berjejak di bukit-bukit kita. Mari jangan ambil haknya Tuhan. Jadi apa yang haruslah saya lakukan? Saudara tidak perlu meminta bagian saudara karena bagian saudara sudah ada. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara tinggal ambil. Mari kita lihat Kejadian 13 secuil saja sebelum saya akan berhenti. Lot ini sengaja buat ada pertengkaran, ada masalah. Memang orang tertahu diri di muka bumi ini Lot. Jadi kalau saudara pernah berhadapan dengan orang-orang yang tertahu diri, yang pernah kau tolong dulu, kau kasih sekolah, tiba-tiba belakangan dia menghajar saudara dari belakang, jangan kaget karena pernah terjadi dulu. Ini orang saya yang ke sekolah dulu loh Pak. Saya istri uang arisan itu, bayar dia uang kuliah itu. Tenang saya saudara. Tuhan akan berikan saudara jawaban yang luar biasa. Waktu itu Lot sengaja memang membuat, saya kenapa bilang sengaja? Karena waktu Abraham suruh dia pilih duluan, dia tertahu diri. Harusnya dia bilang begini, Papa Abraham saja yang pilih buat saya kah? Karena secara panggilan, Bapak yang mendengar suara Tuhan. Secara silsilah, Bapak itu pangkat om atau paman. Saya ini bukan diajak, tapi saya yang menaruhkan diri untuk ikut. Lalu Lot pun mengikut Abraham. Bukan Abraham yang bawa, tapi Lot pun ikut. Bagaimana kalau saya ikut Papa tidak ada? Oke silakan. Dan Abraham memberikan saham 50%, saham kosong. Lot punya hamba, Abraham punya hamba. Lot punya kemah, Abraham punya kemah. Dari mana? Dari Abraham. Lot punya ternak, Abraham punya. Dari mana? Dari Abraham. Lalu kalau saya jadi Lot, saya akan bilang begini,
karyawan-karyawan dengar, usahakan jangan bermasalah dengan Abraham, dengan bos besar itu. Karena gara-gara dia, kamu dapat pekerjaan. Saya bisa dapat job, dapat pekerjaan ini gara-gara dia. Jadi kalau ada dia sudah sampai di suatu tempat lebih dulu, tong ngalah, cari yang lain. Tapi Lot memang sudah sengaja menciptakan situasi ini. Karena waktu disuruh pilih duluan, jangan ada perkelahian di antara kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Saudara kalau bawa damai, tidur enak, kepala kena bantal, mimpi surga, malaikat Allah turun naik. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, lalu Abraham berkata, kau pilih duluan, dan Lot tidak tolak pilihan itu. Mungkin istrinya tarik ke samping papa Abraham, kau wibawa di mana mama, wibawa kita itu Tuhan, gengsi kita itu Tuhan, bukan apa kata orang, bukan karena kita punya lebih, bukan, tapi Tuhan yang memberikan semuanya. Oh ya. Silakan Lot, kau pilih duluan. Lalu diangkat matanya, dilihatnya lembah Yordan, sangat subur. Lalu Lot pilih lembah Yordan. Kalau orang lihat lembah, dia ada di mana saudara? Bukit. Dan Tuhan sudah kasih Lot bukit sebetulnya. Tapi karena ketamakan, iri hati, dia tinggalkan bukit itu. Makanya jangan kaget di Kejadian 19, malaikat bilang lari ke gunung, dikembalikan ke posisi semula. Amin. Dikembalikan ke posisi semula. Tapi karena dia pewahyuan sukabur, saya lari ke Soar saja. Nanti itu cerita lain. Dia pilih lembah Yordan, lalu dia turun ke sana. Saudara, Abraham belum tanya sapu bagian mana. Tuhan langsung ngomong, angkat matamu, sepanjang matamu melihat, itulah bagianmu. Angkat mata saudara, dengan iman lihat 2024. Itulah bagian saudara. Angkat matamu dengan percaya, lihatlah propertimu yang belum terjual akan terjual dengan harga yang berbeda. Barang-barang yang belum laku akan laku dengan harga yang jauh lebih luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya punya begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan bisa mengembalikan yang hilang berlipat kali ganda. Asal kita jangan ambil posisinya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Dan biarkan Tuhan lakukan pemulihan yang luar biasa. Dan kalau Lot berdasarkan atas kebenarannya sendiri, dia terhadap urusan lagi dengan Lot waktu Lot ada masalah. Sudah toh, kau pilih sendiri, mohon maaf, kau atur jalan sendiri. Ya om, papa cuma bisa mendoakan, bye-bye. Tidak. Waktu Lot dalam masalah, Abraham dengar. Dia keluarkan seluruh orang-orang yang lahir di rumahnya. Dia mengejar itu jauh, dari Hebron pergi ke Damsyik itu jauh, sudah jauh sekali. Harus melewati Yerusalem jauh sekali. Dengan pasukan dan dengan keadaan orang yang terbatas 318. Dia bisa mengalahkan raja-raja dari timur. Ada Elam, Elam itu nama kuno untuk Iran, saudara ya. Raja-raja dari timur, itu nama, mereka datang dan menghancurkan raja-raja Sodom, termasuk Raja Bera yang masuk di dalam sumur-sumur aspal. Lot pun ditawan, tapi dengan kekuatan Tuhan, dia datang dan mengalahkan. Lot pun dikembalikan. Itu sebabnya dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, tanda ucapan terima kasih. Kalau bukan Tuhan menyertai saya, tidak mungkin 318 ini bisa mengalahkan 5 raja-raja yang luar biasa. Jadi orang yang memberikan persepuluhan itu pewahyuan, bukan kewajiban. Makasih Tuhan. Harusnya aku sudah lewat. Waktu kami sinode, saudara, Ketua Sinode mengumumkan, saudara-saudara kita perlu tahu dan ingat, ini resmi dari mimbar. Selama COVID 2019 sampai 2020, bahkan 2021 ada sisa-sisa. Ada 500 pejabat itu PDP, PDM, PDT. Ada 500 pejabat yang meninggal. Dan sudah tahu rata-rata yang meninggal itu yang bisepnya bagus, trisepnya bagus. Yang asma-asma masih hidup sampai hari ini saudara ya. Betul ini. Dari situ kita tahu bahwa kalau aku masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih hidup, semua karena kebaikan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Satu ketika saya pergi ke sekretariat saudara, naik 3 tangga, kenapa saya lelah sekali. Naik tangga kelima, napas kayak mau putus saudara ya. Dia bilang, Pak ini COVID. Saya bilang, oke, panggil dokter yang datang waktu itu, ketua Satgas COVID. Sudah tahu dokter itu kan. Dia bisa kok Pak tidak ada, tapi dia rekomendasikan saya pergi ke Provita. Sampai di sana sudah saya ngos-ngosan, dikasih oksigen. Lalu saya bilang ini dokter, saya cuma perlu kamar untuk istirahat. Saya cuma perlu tempat untuk istirahat. Bapak COVID ini. Sudah pokoknya siapkan saya kamar untuk istirahat. Saudara sampai di sana saya dikasih oksigen, dan setiap dokter dan suster yang masuk, saya injili, saya kasih firman. Itu saya bukan jam visit, dong datang terus. Kenapa? Dong stres kan hadapi orang-orang COVID, tapi datang ke saya dong semangat. Bapak pendeta, tadi baru 5 menit, datang, iya tidak, kita datang sini sukacita kalau masuk di ruang ini. Oh iya, tapi saya sendiri sudah mau putus napas saudara. Dong sukacita saya mau putus napas ini saudara. Itu saya pergi ke toilet saja saudara, lepas itu oksigen, rasa mau putus napas. Lalu coba Tuhan terima kasih, karena saya bukan menyanyikan penyakit, saya menyanyikan kesembuhan, saya bukan menyanyikan masalah, saya menyanyikan jalan keluar. Lalu saya terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari kedua saya mulai main-main tuh, minta maaf itu bukan karena saya mulai, kok tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ketiga itu oksigen sudah tidak saya pakai, tapi kan tidak boleh keluar kan zaman itu. Saya duduk di pintu, di atas, ya kayak tembok sedikit ada kaca itu saudara, dan lihat-lihat orang lewat, aduh ini hari Minggu saya kenapa tidak ibadah, kenapa saya ada di sini. Tapi saya bersyukur saudara, akhirnya tanpa mereka tahu, tanpa mereka ini, dokter saya sudah bisa pulang. Iya betul, kamu sehat sekali tapi kita mesti tes dulu. Lalu waktu itu tesnya mesti kirim ke Makassar, zaman itu pertama-pertama itu, belum ada tes kirim ke Makassar. Dokter ini saya sehat ini. Oh iya sudah, akhirnya saudara saya dikeluarkan tanpa hasil tesnya keluar. Kok berani kak? Iya sudah. Tolong lihat Bapak sehat, maka orang-orang yang datang di sini susah-susah, saya punya anak buah susah-susah nih, datang ke sini jadi semangat semua. Pasti Bapak sudah sangat, saya pergi sudah. Tapi karena saya takut, saya khawatir jangan sampai keluarga bilang jangan dulu pulang. Saya ingat Pak Willy waktu kena COVID, dia pulang ke rumah ini positif ini. Dia tanya sama istrinya, dulu waktu nikah kita janji susah sama-sama, senang sama-sama, sakit sama-sama. Kok mau tidur gak dengan saya? Istrinya ingat, akhirnya dengan berat hati dia bilang iya saudara ya. Dan sampai sembuh istrinya gak tertular saudara ya. Tepuk tangan dulu. Jadi sekali-sekali ingat janji nikah saudara. Nah saya nginap 2 hari lagi di luar di hotel saudara. Dan betul-betul saya ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya sampai diwawancarai bikin podcast saudara-saudara. Bagaimana kita menyanyikan kebaikan Tuhan, kita akan menerima kebaikan Tuhan. Waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjut di tanggal 31. Minta maaf. Ya. Puji Tuhan. Masih ada Yosua pasal 13, tapi nanti kita bicara lagi. Saya tahu hadirat Tuhan yang menyembuhkan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, nada E.